Siapa John? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, eh, malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya, sehingga di malam ini kemudian bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini gitu nggih, terutama untuk yang terhormat Bu Dr. Maida Afrina yang wah ternyata ini jauh banget ya dari Bengkulu, yang nanti insya Allah akan membersamai kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, guru hebat di seluruh Nusantara yang kami banggakan, selamat datang di acara perdana yang istimewa di malam ini, eh, dalam webinar, namanya webinar dan diklat Gemar, Bapak Ibu. Gemar itu apa? Gemar itu Guru Indonesia Maraton Belajar. Nah, ini diselenggarakan oleh Unggul Academy yang kemudian bekerja sama dengan SLCC PB PGRI, juga SLCC Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Kemudian ada Pelangi Edukasi dan Ludinara. Gitu, nggih. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak eh, pegiat pendidikan, pemerhati pendidikan, dan praktisi yang semuanya adalah ikhtiar untuk membantu Bapak Ibu bisa berkembang, meningkatkan kompetensi sehingga nanti bisa membantu tugas keseharian Bapak Ibu. Itu nggih. Mohon izin perkenalkan saya Marjono Bapak Ibu atau biasa disapa dengan Bang John dari Kota Kediri, SLCC, PGRI, Kota Kediri dan juga alhamdulillah diamanahi untuk membantu di Jawa Timur seperti itu. Nah, sebelum acara dimulai, mari Bapak Ibu kita buka bersama kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin eh, membacakan sebuah pantun. Ke pasar membeli ikan, pulangnya naik sepeda. Jangan lupa dibungkus kain agar tidak berbau amis. Kami guru datang untuk pembelajaran mendalam. Otak mendidih tak mengapa, asal ilmu yang didapat manis. Gitu, nggih, kira-kira begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Pantun yang kedua, ke kebun punya bawa cangkul, dapat pisang dua tandan. Guru belajar jangan setengah betul, mari dalami agar makin menawan. Nah, Bapak Ibu, seperti pisang ya, yang makin manis itu kalau matangnya sempurna. Begitu juga dengan pembelajaran yang kita lakukan, itu semakin dalam dipahami, maka akan semakin terasa maknanya. Pembelajaran mendalam atau eh, istilahnya kemarin di awal-awal di burning gitu ya, meskipun sebenarnya berbeda, itu bukan hanya sekedar istilah yang keren atau metode yang sedang viral gitu nih. Ini adalah paradigma baru dalam sebuah pendidikan yang mengajak kita semua, para guru, berpindah dari sekedar eh, mengajar gitu ya, mengajar konten menuju memfasilitasi pemahaman yang bermakna dan berkesadaran. Melalui pembelajaran mendalam, ya, murid tidak hanya tahu, tapi mampu memproses, merefleksi, dan mengaitkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dengan cara inilah, proses belajar akan menjadi joyful, meaningful, dan mindful. Menyenangkan, bermakna, berkesadaran. Nah, alhamdulillah dalam webinar ini kita akan mencoba nanti mengupas tema tentang pembelajaran mendalam, dan alhamdulillah kita sangat beruntung karena webinar ini hadir di tengah kita seorang instruktur fasilitator yang luar biasa
Nah, alhamdulillah beliau adalah Ibu Dr. Maidia Afrina SPD MPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Bu. Ya, betul ya? Juga Iya, benar, Pak Jon. seorang juga seorang praktisi pendidikan dengan banyak kepakaran di bidang pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran mendalam. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di dunia pendidikan. Juga, Masya Allah, ternyata beliau juga Dutek, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Wah, ini pas saya tidak lolos ini, Bu, di lima besar. Guru inovatif SMA tingkat nasional tahun 2024. Juga beliau adalah penyusun modul ajar dan modul proyek di jenjang SMA Kemendikbudristek. Nah, alhamdulillah malam ini beliau nanti sudah ada di tengah kita akan membimbing kita penerapan pendekatan pembelajaran mendalam ya, agar nanti benar-benar pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Baik, Bu Media, nanti kira-kira alokasi waktu 1 jam saja, karena ini sebenarnya prolog gitu ya Bu ya. Nanti pembelajarannya Bapak Ibu bisa lebih detail di web gitu nggih. Nah, untuk itu kepada yang terhormat Bu Dr. Maidia Afriani, SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Maidia. Baik, terima kasih banyak, Pak Jon. Tapi kayaknya Baik. lebih deket tuh Bang Jon ya. Terkenal sama Bang Jon nih. Terima kasih banyak Bang Jon yang sudah membantu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua. Ya, yang ada di seluruh Indonesia ya. Nusantara ini luar biasa. Sudah di 173 partisipan malam hari ini. Kalau tadi Pak John mengawalinya dengan pantun, udah stoknya banyak banget nih. Saya kayaknya nggak mau kalah nih, harus punya stok juga walaupun dikit ya. Oke, boleh izin berpantun terlebih dahulu ya sebelum kita memulai. Terbang tinggi burung merpati menuju samudra biru yang dalam. Webinar Gemar hadir malam ini sebagai wadah belajar pembelajaran mendalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, benar ya. Ini adalah eh, Gemar Guru Indonesia Maraton Belajar yang hadir perdana malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kami apresiasi dulu buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan tentunya Bapak Ibu adalah orang yang terpilih memang ingin belajar bersama-sama. Buktinya malam hari ini Bapak Ibu menyediakan waktu ya untuk berkenan mengikuti webinar dan juga tentu Bapak Ibu juga menyisakan waktunya nih untuk mengikuti diklat yang ada di Unggul Academy. Baik, kami juga ucapkan terima kasih nih untuk segenap ya, baik itu Pelangi Edukasi ya, yang sudah bekerjasama dengan SLCC Nusantara dari Unggul Academy dan juga universitas lainnya tentunya untuk mendukung tercapainya ataupun terlaksananya program ini. Baik, Bapak Ibu, tentu kita berbicara tentang pembelajaran mendalam. Kita sekarang ini adalah di era yang memang begitu cepat atau VUCA. Nah, bagaimana dengan kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang yang kita harapkan bermakna dan juga menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, untuk itu izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti Pak John sampaikan, ini hanya prolog ya, mungkin untuk lebih, ini kelihatan ya. Jadi kelihatan nih stok saya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu lebih mendalaminya ya nanti di LMS Bapak Ibu silakan explore ya semua materi. Kemudian di sana ada video yang bisa Bapak Ibu pelajari nantinya. Oke baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Ini mau cepat-cepat tadi Pak John saya ketik aja nih ya pantunnya karena harus ini mengimbangi Pak John nih dengan puisinya yang puisi deh pantun yang banyak. Oke, baik. Oh, Sorry Bu, silahkan di-share oke. lagi. Sorry, sorry. Oke, baik. Siap. Ya, Bapak Ibu,
di webinar dan kegiatan diklat tentunya di Gemar malam hari ini ya. Saya bisa hadir perdana nih untuk membersamai Bapak Ibu semuanya dengan topik penyusunan RPP pembelajaran mendalam. Bapak Ibu izin mungkin sedikit perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Nah ini Bapak Ibu, apalagi kita ini berbeda provinsi nih, dari Aceh sampai ke Papua barangkali ya, ada di sini ya. Jadi ini sedikit biodata saya. Saya masih aktif sebagai guru kimia di SMA Negeri Sembilan Bandung Selatan. Bapak Ibu juga boleh kita saling satu rami di media sosial ya. Baik itu Facebook, Instagram, YouTube, ataupun TikTok dan juga X. Dan boleh untuk mengunjungi blog saya Bapak Ibu ya di Medianaya. Oke, ini beberapa achievement selama menjadi pendidik. Baik, Bapak Ibu itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu semuanya join dulu ya. Boleh di-scan Bapak Ibu QR code yang ada di screen kita atau di layar. Bapak Ibu boleh bergabung ya untuk melakukan assessment awal nih kepada Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Boleh join saja dengan scan QR code yang ada di screen atau di layar kita. Atau Bapak Ibu juga boleh masuk, saya salin linknya juga boleh Bapak Ibu. Ada yang sudah scan? Oke, atau saya salin linknya. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung juga, silakan langsung gabung ya dengan masuk ke link yang sudah kita share di kolom chat, atau Bapak Ibu juga boleh untuk scan QR code yang ada di layar kita. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung untuk bergabung dulu atau scan dan join ke sini Bapak Ibu, kita melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat. Wow, sudah banyak nih. Ternyata Bapak Ibunya sudah duluan main ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kayak bermain ya, tapi Bapak Ibu nanti akan menemukan. Bapak Ibu silakan masuk ya di kayak labirin ini. Nah, Bapak Ibu silakan menuju ke yang punya lock tanda tanya. Nah, di sana nanti Bapak Ibu akan mendapati pertanyaan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu jawab. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu boleh mencoba di labirin yang lainnya sampai Bapak Ibu jawab semua pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Namanya itu avatarnya juga boleh dipilih ya Bapak Ibu ya. Namanya juga boleh diganti. Oke. Bapak Ibu. Silakan masuk ke labirin dari mana saja Bapak Ibu sampai Bapak Ibu menemukan tanda lock. Nah, di tanda lock itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya. Udah 95 players ya. Wah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung boleh ya di link yang sudah saya tautkan di kolom chat. Udah nggak bisa keluar nih ya. Oke. Ya, kita tunggu ya, karena masih ada yang baru bergabung. Silakan yang baru bergabung untuk ikut bermain ya, sambil kita melakukan assessment awal. Jadi Bapak Ibu melewati labirin ini, nanti Bapak Ibu akan menemui tanda lock ya, ataupun seperti question yang Bapak Ibu bisa jawab ya. Karena kita akan melihat bagaimana pemahaman awal Bapak Ibu mengenai pembelajaran mendalam. Wah, keluar masuk ya Bapak Ibu ya nih. Oke. Baik, sudah 111. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat nih siapa sih yang berada di peringkat pertama. Kita lihat ya. Nah, ini ada. Oke, saya peringkatnya kita
refresh dulu nih. Oke, reset history-nya ya. Ini udah pernah. Kita akan lihat. Oops, ya. Oke, ada yang bergabung lagi. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini kebuka ya gemboknya. Oke. Baik, Bapak Ibu, nanti kita cukupkan dulu ya. Boleh kita cek kembali ya. Oke, ini ada bulan pas ya. Boleh kita lihat aja di laporannya seperti apa. Wah, ini ya laporannya Bapak Ibu. Jadi bisa melihat nih dari beberapa pertanyaan benar berapa, salahnya berapa. Nah, jadi akurasi rate-nya juga bisa kita lihat ya. Berapa persen nih benar atau salah, nggak apa-apa. Ini kan juga namanya awal ya. Ini kan juga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya ketika Bapak Ibu sudah belajar di diklat nantinya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ikut bermain bersama kita malam hari ini. Jadi itu adalah asesmen awal yang kita tampilkan untuk Bapak Ibu ya. Sebelum nanti Bapak Ibu akan belajar sendiri nih tentang apa itu pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu boleh ya nanti berkomentar di kolom chat apa pendapat Bapak Ibu nih mengenai jawaban asesmen siswa berikut ini. Coba nih Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, harga penggaris adalah 1.000, harga pulpen adalah 2.000. Benda yang lebih mahal adalah, jadi Bapak Ibu anak-anak menjawabnya mobil gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu, wajar nggak sih ketika anak-anak itu menjawab dengan jawaban seperti itu? Boleh Bapak Ibu berkomentar di kolom chat. Atau Bapak Ibu yang ingin langsung menanggapi juga boleh raise hand Oke. Bapak Ibu ya. Kita Monggo Bapak lanjut Ibu lanjut. bisa langsung Iya, aja enggak apa-apa kita biar interaktif seru ya. aja ya. Oke, benar Pak John. Oh, tadi belum bisa melihat ya segmen awalnya. Oke, Bu Nuni mungkin lain kali boleh kita bermain lagi ya. Oke, Bu Wajar Helita. nih. Oke, Bu Mhm. Helita. Iya, ini ada jawaban dari Bu Tati, wajar gitu. Kalau anak menjawab harga mobil lebih mahal karena pertanyaannya kurang spesifik. Wah, tepat banget Bu Tati. Jadi pemantik saya ini langsung ditangkap sama Bu Tati ya. Iya. Jadi ketika pertanyaannya seperti ini ya wajar aja Bapak Ibu ya. Jawaban anak pun ya benda yang lebih mahal yang mereka tahu ya mobil gitu ya. Nah, makanya ketika kita membuat sebuah assessment, kita harus lebih spesifik gitu ya berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, untuk itu di pembelajaran mendalam kita bisa membuat asesmen yang mengukur tingkat pemahaman peserta didik itu sampai mereka di tahap taksonomi solonya itu adalah di abstrak extend ya, artinya abstrak yang mendalam Bapak Ibu. Nah, bagaimana nantinya kita kaitkan juga dengan asesmennya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua juga contohnya, sebutkan 2 tugas ibu di rumah. Ya, mungkin wajar juga ya anak-anak menjawab ngurus arisan online atau main TikTok. Karena memang barangkali itu salah satu yang mereka habit yang biasa mereka lihat gitu ya di rumah ibu-ibunya lagi sibuk TikTokan atau mungkin arisan online Bapak Ibu. Jadi jangan disalahkan anaknya ya. Tapi ketika kita membuat sebuah asesmen, pertanyaannya itu sudah spesifik belum gitu seperti yang dikatakan oleh Bu Tati ya. Terus ini juga ketika soalnya adalah pemecahan masalah. Namun di dalam pertanyaannya gitu ya, Didi dengannya mau mengukur panjang halaman sekolah, tetapi tidak punya meteran. Bagaimana caranya? Nah, jawabannya apa? Ya, anak-anak yang seperti biasa umumnya barangkali ya
membeli meteran gitu. Itu kan jawaban memang alamiah juga nih bagi anak-anak gitu ya, ketika memang tahap kemampuan berpikir mereka belum sampai seperti yang kita harapkan tadi, Bapak Ibu. Nah, untuk itu tugas kita bagaimana kita bisa memberikan keterampilan dalam pemecahan masalah atau siswa kita memiliki problem solving skill, Bapak Ibu. Ya. Oke, itu sebagai pemantiknya Bapak Ibu ya, yang akan kita hubungkan dengan bagaimana kita menerapkan pembelajaran dalam itu sendiri. Nah, sekarang apa nih pendapat Bapak Ibu semuanya mengenai kedua ilustrasi materi pelajaran berikut ini gitu. Coba Bapak Ibu boleh ilustrasinya gimana nih Bapak Ibu ketika misalnya kita mengajar anak-anak kita, anak SD nih ya, penambahan nih atau penjumlahan. Yang di sampingnya langsung aja tulis 1 tambah 1 sama dengan 2, atau yang di bawahnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau kita buat dalam bentuk media yang seperti ini nih yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Lebih menarik yang mana nih ilustrasi antara dua ini Bapak Ibu? Oke, lebih menarik yang kanan Bu, yang komik. Oke, ada komik Bu, Mbak Asri ya. Kanan Bu Ros, menarik menggunakan komik Bu Evis ya, Bu Tati juga, Bu Elvina ya. Oke, nah jadi begini juga yang kedua ya, misalnya yang kedua ini juga, yang satunya ditulis biasa aja, yang kedua juga kita buat misalnya dalam bentuk komik. Nah artinya Bapak Ibu bahwa media pembelajaran itu juga salah satunya nih yang bisa membuat minat dan motivasi belajar anak-anak kita meningkat. Nah, itu ada juga di pembelajaran mendalam walaupun opsional pemanfaatan digitalnya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, dari beberapa ilustrasi ini sekarang saya mau menghadirkan ini loh. Barangkali Bapak Ibu juga pernah tidak mengalami fenomena yang seperti ini di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ayo, boleh Bapak Ibu sharing di sini. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami juga fenomena yang kita sebut schooling without learning? Boleh Bapak Ibu komentarnya. Boleh banget kalau Bapak Ibu yang ingin langsung menanggapi ya, raise hand saja Bapak Ibu. Ya, tidak harus di kolom chat, silakan Bapak Ibu. Pernah ya, Bu Helita pernah, Bu Rina, Pak Sofwan ya. Biasa di jam terakhir nih Pak Sofyan ya. Ini jam-jam yang rentan rentan banget ya. Di jam terakhir, jamnya memang tidur siang jadi ngantuk. Nah, itu gimana caranya kita tuh di jam-jam rawan itu agar pembelajaran kita tetap bisa berlangsung ya, aktif ya, berlangsung menyenangkan gitu. Silakan Bapak Ibu yang pernah menghadapi school without learning biasanya jam 8 di zuhuran atau mau pulang. Pernah Bu, pernah biasanya kalau gurunya terlalu lembut suaranya. Wah, oke, ini jawabannya dengan memberikan ice breaking tadi. Ada yang bilang memberikan game. Ya, oke, jawaban Bapak Ibu semuanya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau di TK penuh energi Bu, kalau pembelajarannya membosankan langsung lari gitu ya. Ajak anak gerak seperti menggerakkan anggota tubuh. Nah, bisa melakukan ice breaking Bu. Wah, luar biasa Bu. Bu Purniah ya. Ada lagi Bapak Ibu? Di kelas PAUD tidak ada siswa yang gitu Bu. Oh ya, berarti semangat banget ya anak-anak PAUD ya, luar biasa. Pembelajaran menantang. Saya pakai Wayes berantai, semua terlibat. Bu Sri Endang ya. Oke, pembelajaran menantang. Pembelajaran di luar ruangan, merancang pembelajaran dengan media menarik. Oke, bisa diajak bernyanyi Bu, merancang pembelajaran kuis. Oke, Bu Sri Endang. Iya, kuis tadi maksudnya ya Bu Endang ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf jika saya membacakan komentar dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pernah nih semuanya mengalami hal yang sama seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi apalagi tadi ya, masalahnya di jam-jam rawan seperti jam zuhuran, siang-siang hari. Nah, tadi salah satu beberapa teman-teman kita memberikan nih solusinya. Gimana kalau kita berikan seperti ice breaking atau permainannya berbasis game. Nah, kayak game tadi salah satunya anak-anak pasti senang nih. Bapak Ibu bisa membuat seperti labirin ya. Atau Bapak Ibu membuat seperti kayak permainan-permainan yang menantang misi gitu ya atau petualangan gitu, game edukasinya. Atau Bapak Ibu kita bisa menggunakan teknik-teknik seperti stop gitu ya untuk kita bagaimana membuat peserta didik kita mindfulness kembali. Nah, artinya ketika mereka dalam keadaan seperti itu kan mereka nggak mindfulness Bapak Ibu. Jangan kita lanjutkan lagi dong pelajarannya yang akan bermakna dong. Nah, artinya kita berhenti sejenak, take a race, terus Bapak Ibu silakan nih ajak anak-anak untuk ayo kita coba ini kan dulu pikiran kita ya, kita coba tenangkan pikiran kita. Anak-anak diberikan waktu nih 5 menit. Silakan anak-anak ngomong, gambar atau menulis apa saja nih di bukunya. Boleh dibebaskan begitu ya Bapak Ibu ya, agar mereka bisa fokus kembali. Atau Bapak Ibu ajak nih ayo nak
Coba sekarang ya, tinggalkan dulu aktivitasnya, coba duduk yang tegap ya, duduk di bangkunya yang tenang, tegap. Nah, sekarang ikuti instruksi ibu gitu ya, tarik nafasnya pelan-pelan ya, hilangkan semua masalah. Nah, Bapak Ibu juga boleh nih memberikan kata-kata motivator atau motivasi buat mereka. Nah, jadi Bapak Ibu penting bagi kita memiliki bagaimana praktik pedagogis yang memang bisa membantu mereka untuk bisa concern atau fokus kembali ke pembelajaran. Kalau begini kan ya pikiran mereka udah kemana-mana nih, Bapak Ibu udah ngantuk gitu ya. Mungkin udah mikir mau makan di rumah ada gulai apa nih gitu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya, istilahnya kayak kita kan manusia, mungkin selama ini dianggap biasa, tapi itu sudah memuliakan mereka loh. Ketika kita memberikan apresiasi kepada murid-murid, itu sudah memuliakan mereka. Ketika kita membebaskan mereka untuk memilih pilihan mereka, menentukan sendiri, ya, mengajak mereka untuk terlibat, salah satunya mungkin di assessment as learning. Nah, itu juga sudah memuliakan mereka loh Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penerapan PM ini, bagaimana kita semua pihak terlibat untuk saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itulah maka di pembelajaran mendalam itu 3 prinsip yang ingin kita tanamkan, bagaimana tadi kita itu memiliki sikap berkesadaran ya, mereka berkesadaran nih untuk belajar. Mereka tahu apa tujuan mereka untuk belajar ini, begitu. Kemudian bermakna. Nah, mereka tahu nanti akan materi yang mereka dapatkan itu mereka bisa mengaplikasikannya nanti ya dari materi-materi yang mereka dapatkan. Mereka dapat mengkonstruksi pemahaman mereka, mengaitkan ide-ide yang sudah mereka dapatkan tadi. Dan nanti sehingga pembelajarannya menjadi menggembirakan. Kalau sudah bermakna tentu wah akan ada aha momennya Bapak Ibu ya, mereka wah ternyata begini ya gitu ya. Dan mereka misalnya mereka itu melakukan praktikum sederhana, akhirnya mereka kan mengetahui nih, misalnya nih ya, kalau di kimia itu anak-anak untuk mereka bagaimana mengetahui salah satu sumber dari listrik itu bisa berasal dari buah-buahan. Nah, kita ajak mereka untuk praktik langsung nih. Ketika mereka misalnya mencoba nih, oh saya ajak nih mereka untuk mencari buah-buahan yang berbasis kearifan lokal. Apa nih buah-buahan yang ada misalnya di Bengkulu nih. Anak-anak mencoba, Bu, ada belimbing besi. Oke, boleh bawa. Ketika mereka mencoba ya, terus mereka udah mendapatkan dulu nih ya pemahaman awal gitu tentang apa itu sel volta, bagaimana untuk kutub positif negatifnya. Mereka merangkainya, terus mereka mendapati memang ternyata bola lampunya itu memang nyala. Itu kan mereka akan mendapatkan aha momennya Bapak Ibu. Mereka merasa berhasil begitu. Itu artinya pembelajarannya sudah menggembirakan. Menggembirakan bukan berarti kita sibuk nari-nari ya atau ice breaking aja, tidak. Tapi ketika mereka memang mendapatkan konsep yang telah mereka pelajari. Nah, itu ada aha momennya. Ada momen-momen keberhasilan mereka untuk memahami konsep itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu maka semuanya harus adanya olah pikir ya Bapak Ibu. Jadi nggak olah pikir saja kalau sama ini kognitif saja tidak, tapi ada olah hatinya juga Bapak Ibu. Kemudian ada olah rasanya ya. Olah hatinya itu ada empatinya nanti ya ke teman-temannya. Olah rasanya nanti Bapak Ibu ya bagaimana ada estetikanya nanti, dan olahraganya tentu bagaimana ada kesehatan baik itu fisik dan maupun mental anak-anak didik yang perlu kita perhatikan. Akan adanya sinergi antara keempat olah pikir, hati, dan rasa raga ini, maka nanti akan mewujudkan adanya 8 dimensi ya, DPL, 8 dimensi profil lulusan. Nah, Bapak Ibu, nah di 8 dimensi profil lulusan ini yang akan nanti kita masukkan ke dalam RPP pembelajaran mendalam. Apakah semua dimensi ini harus masuk? Tidak harus Bapak Ibu. Jadi di dalam DPL ini Bapak Ibu boleh memilih 2 atau 3. Ya, mungkin bisa jadi sampai 4, tapi ketika Bapak Ibu memilih 3 atau 4 DPL-nya, artinya Bapak Ibu benar-benar harus mengukur nih sasarannya itu tercapai tidak. Misalnya Bapak Ibu di dalam RPP Bapak Ibu dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih dengan sintaknya yang Bapak Ibu sajikan dalam di mana nih bagian dimensi profil lulusannya yang ini Bapak Ibu capai itu ada nggak? Misalnya Bapak Ibu misalnya memilih kolaborasi, di bagian mana nih kegiatan kolaborasinya ada? Misalnya Bapak Ibu memilih nanti ada kreatif yang diharapkan di sana, di bagian mana nih dimensi kreatifnya hadir begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah
kerangka dari PM sendiri Bapak Ibu, di mana kita bisa membuat seperti bulatan ya, dari bulatan yang luar sampai ke dalamnya, akhirnya tumbuhlah pembelajaran mendalam ini ya. Dari 8 dimensi tadi ya, fokus profil lulusannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Sebenarnya dimensi-dimensi ini sudah ada ya kaitannya dengan bagaimana keterampilan abad 21 dari peserta didik yang diharapkan ya. Namun ada penambahan yaitu di kesehatan dan komunikasinya. Komunikasi itu juga adalah keterampilan abad 21 yang memang diharapkan dimiliki oleh murid kita ya. Kemudian prinsipnya tadi ya 3M Bapak Ibu. Oh 3M, BBM begitu ya. 3M-nya nanti Bapak Ibu di pengaman belajarnya. Nah, ingat saja BBM, berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Nah, dengan prinsip pembelajaran tadi maka nanti ada pengaman belajar yang kita harapkan adalah sebuah proses yang memang dialami oleh murid kita dalam pembelajaran yang dimulai dari siklus memahami ya. Setelah mereka paham akan konsep itu, maka mereka dapat mengaplikasikan ya konsep yang mereka pahami tadi. Setelah mereka bisa mengaplikasikan, maka nanti mereka bisa merefleksikannya Bapak Ibu ya. Nah, ada kerangka pembelajarannya nih Bapak Ibu. Kerangka pembelajaran ini adalah panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, di mana kerangka pembelajaran ini terdiri dari praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu Bapak Ibu itu nanti ada model pembelajaran yang kita terapkan seperti apa, metodenya seperti apa, mungkin pendekatan yang bagaimana, dan juga Bapak Ibu di dalam praktik pedagogis itu nanti Bapak Ibu misalnya mau menggunakan model-model yang seperti apa, silakan dijelaskan di praktik pedagogisnya. Nah, sedangkan kemitraan pembelajaran Bapak Ibu ya, ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi, tidak hanya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, bisa juga berkolaborasi dengan orang tua murid, dengan praktisi, dengan masyarakat sekitar. Kemudian ada lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan pembelajaran ini ya terdiri dari mungkin Bapak Ibu memanfaatkan ya pasti memanfaatkan ruang fisik ya, seperti ruang kelas, atau Bapak Ibu juga memanfaatkan seperti perpustakaan atau lab komputer kalau memang dibutuhkan. Nah, dan juga ruang virtual Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu menggunakan ruang virtual nih. Mereka menggunakan LMS apa nih untuk menambah sebagai ruang yang lainnya. Kemudian pemanfaatan digital Bapak Ibu, ini adalah bagaimana anak-anak nantinya juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, yang baik Bapak Ibu kembangkan sendiri maupun yang Bapak Ibu gunakan dari platform-platform kementerian, begitu Bapak Ibu. Namun di dalam kerangka pembelajaran ini, ya itu ada opsionalnya, artinya tidak semuanya harus hadir. Ketika Bapak Ibu misalnya belum ada kemitraan pembelajaran, ya itu termasuk opsional. Halo? Mohon maaf. Halo? Ada permintaan dari Iya, Pak Jan. nampaknya penjelasannya terlalu cepat katanya. Oh, Agak oke baik-baik, dipelankan maaf. dikit. Nggih, terima kasih. Monggo ditutup. Ya, ya, itu terlalu cepat ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam kerangka pembelajaran ini Bapak Ibu ya terdiri dari 4. Ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pemanfaatan digital. Namun di dalam RPP Bapak Ibu nantinya di kerangka pembelajaran ini kemitraan pembelajaran dan juga pemanfaatan digital ini termasuk opsional. Artinya pilihan kalau opsional. Boleh Bapak Ibu lampirkan, boleh tidak begitu. Tapi ketika memang di dalam langkah pembelajaran Bapak Ibu ada bermitra, silakan Bapak Ibu tuliskan kemitraan pembelajarannya bersama guru apa misalnya, atau Bapak Ibu bermitra dengan guru BK gitu. Dan pemetaan digitalnya juga begitu. Kalau Bapak Ibu misalnya nih menggunakan kuis gitu ya untuk mengukur untuk memberikan asesmen sumatifnya menggunakan kuis. Nah, berarti Bapak Ibu sudah memanfaatkan digital ya. Oke, baik. Nah, ini tadi prinsip pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu berkesadaran. Nah, sekarang kita coba ya kita refleksi kembali. Apakah seluruh siswa di kelas Bapak Ibu ya sudah nyaman belum dalam belajar? Ya, ketika belajar fokus, konsentrasi dan memberikan perhatian penuh. Nah, sekolah untuk memenuhi kewajiban atau menjalankan tugas saja
atau benar-benar ingin mendalami materi dan menguasai keterampilan tertentu. Coba Bapak Ibu, kita berefleksi dulu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika jawabannya, oh, kayaknya siswa saya atau murid saya itu belum nyaman deh belajar di dalam kelas, ya. Terus mereka juga belum fokus, belum bisa konsentrasi, belum bisa mindfulness. Berarti berkesadaran itu belum ada Bapak Ibu. Nah, jadi ketika mereka ke sekolah itu hanya memenuhi kewajiban aja gitu. Bukan ada tujuan ingin mengetahui atau mendalami materi atau menguasai sebuah keterampilan tertentu, tidak. Bukan itu tujuan utama mereka. Artinya mereka belum berkesadaran Bapak Ibu. Nah, jadi berkesadaran itu bagaimana pengalaman dari murid kita yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi murid bisa memahami tujuan pembelajaran. Mereka juga termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri mereka, Bapak Ibu. Bukan dari eksternal, ya. Bukan dari luar karena mengharapkan sesuatu, bukan, tapi memang muncul dari dalam diri mereka. Serta mereka bisa aktif untuk mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan itu. Nah, gimana sih karakteristik yang diharapkan ya Bapak Ibu? Nah, ketika peserta didik atau murid sudah nyaman dalam belajar, berarti mereka sudah berkesadaran. Terus ketika Bapak Ibu misalnya melihat mereka bisa fokus, konsentrasi, dan full attention gitu ya, perhatian penuh, berarti mereka sudah berkesadaran. Kemudian juga kesadaran terhadap proses berpikir, ya, keterbukaan terhadap perspektif baru. Nah, jadi ketika misalnya nih Bapak Ibu baru saja memberikan pemantik begitu ya, tapi tiba-tiba perspektif mereka tuh ada saja hal-hal yang baru yang mereka konstruksikan dari pemahaman mereka. Oh, berarti mereka sudah berkesadaran Bapak Ibu. Mereka sudah memiliki keterbukaan nih terhadap adanya perspektif baru. Terus ada curiosity-nya, keingintahuannya itu ya, besar sekali terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, strateginya gimana sih untuk full attention tadi? Ya, agar tujuan pembelajaran yang berkesadaran ya knowing about learning, will and skill. Nah, jadi siswa itu perlu tahu mengapa mereka harus belajar ini. Mengapa belajar materi ini penting untuk saya? Apa sih manfaatnya untuk saya gitu? Kalau belajar ini keterampilan apa yang akan saya peroleh gitu? Strategi belajar apa nih yang bisa mereka pilih? Nah, makanya ketika di awal-awal pembelajaran Bapak Ibu ya tidak hanya menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi Bapak Ibu juga menyampaikan setelah tujuan pembelajaran maka manfaat yang akan anak-anak dapatkan seperti ini, dan juga strategi pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah dengan pendekatan pembelajaran mendalam menggunakan model project based learning misalnya. Silakan disampaikan. Terus juga asesmen yang Ibu lakukan, nah itu juga disampaikan di awal Bapak Ibu ya. Jadi agar mereka tahu nih, ya, oh seperti ini ya asesmen atau penilaian akan dilakukan nantinya. Oh berarti nanti saya akan memiliki keterampilan yang seperti ini gitu. Nah Bapak Ibu kalau mungkin boleh kita compare kalau kayak di Aussie ya, bagaimana salah satu trik mereka untuk memberikan pembelajaran mendalam itu di dalam RPP-nya guru-gurunya itu mereka melampirkan ada kriteria in success-nya. Jadi mungkin ketika belajar itu mereka juga menyampaikan nih, setiap anak harus membuat kriteria in success. Jadi ada kriteria kesuksesan anak-anak masing-masing gitu. Misalnya ketika belajar tentang anak-anak dapat mengaitkan konsep perubahan iklim, misalnya sains ya, terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak mungkin kriteria in success-nya saya sampai dapat merancang nih solusi untuk mengatasi solusi untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, bisa jadi ada anak-anak yang kriteria in success-nya ya sampai dia cuma dapat mengkoneksikan ide-idenya begitu. Nah, jadi itu juga bisa dijadiin ya Bapak Ibu ya ketika kita memulai pembelajaran, tanyakan keadaan anak kriteria in success kamu dalam pembelajaran ini seperti apa begitu. Nah, itu bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, guru membaca tujuan pembelajaran ini ya. Misalnya nih, contohnya diharapkan kalian mampu menghitung nilai perbandingan trigonometri ini untuk matematika. Nah, maka guru nanti harus menghubungkan tujuan pembelajaran dengan realitas kehidupan. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita memberikan pembelajaran itu yang kontekstual Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan nanti kalian mampu menghitung nilai perbandingan trigonometri ya pada segitiga siku-siku. Nah, mengapa trigonometri itu penting? Lalu kita jelaskan Bapak Ibu,
ya bahwa ternyata materi ini adalah dasar nih dari banyak cabang ilmu seperti fisika, teknik sipil, arsitektur, hingga animasi digital. Jadi ada nggak di antara anak-anak semuanya yang ingin menjadi arsitek, pilot, nakoda, insinyur, desainer grafis mungkin atau fisikawan? Nah, coba buka pikiran mereka Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa, oh ini ya ternyata ketika saya dapat belajar tentang materi perbandingan trigonometri ini bisa diterapkan kalau saya menjadi pilot begitu. Nah, kemudian juga bisa tanyakan mengapa trigonometri ini penting bagiku gitu. Apabila kalian terampil menghitung trigonometri, maka nanti bisa mengaplikasikannya untuk memecahkan berbagai masalah nyata, terutama dalam pengukuran tinggi dan mempertimbangkan presisi. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya kita sekedar menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu bisa menghitung ini, tapi kita buka pikiran mereka untuk mengetahui kenapa sih penting belajar ini. Begitu ya Bapak Ibu, ini contohnya yang kita kaitkan dengan realitas kehidupan nyata. Nah, tadi berkesadaran Bapak Ibu, akhirnya muncul kesadaran, oh iya, berarti nanti saya cita-cita menjadi pilot, berarti saya harus paham juga nih dengan belajar trigonometri, saya nanti bisa terapkan ketika saya menjadi seorang pilot gitu ya. Nah, itu mereka akhirnya sadar ya, muncul kesadaran mereka. Nah, sekarang prinsip yang kedua adalah bermakna. Di mana bermakna ini yaitu ketika murid kita mampu mengkonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan dari pengetahuan lama ya dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata, Bapak Ibu. Gimana sih karakteristiknya kalau pembelajaran itu sudah bermakna? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kontekstual ya atau relevan dengan kehidupan nyata. Terus adanya keterkaitan nih ya, connectingnya nih dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar juga ya untuk diterapkan dalam konteks baru, adanya keterkaitan dengan bidang ilmu lain Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak juga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat itu artinya mereka sudah bermakna ya, pembelajarannya sudah bermakna. Nah, strategi yang bisa dilakukan ya selalu nih Bapak Ibu koneksikan nih dengan isu atau peristiwa nyata yang terjadi di kehidupan siswa. Nah, barangkali Bapak Ibu kan misalnya tadi ya sains ya, mau berbicara tentang perubahan iklim untuk IPA. Nah, Bapak Ibu bisa kaitkan nih, tahu kan ada berapa nih tujuan dari PBB itu sendiri ya, ada 17 goals-nya ya, goals-nya ada 17. Terus salah satunya ada apa di sana? Oh, ada yang bilang misalnya apa mengatasi kemiskinan gitu ya, ada untuk pendidikan yang lebih baik gitu. Oh, ada lagi mungkin yang menyebutkan climate change gitu, perubahan iklim. Nah, benar. Nah, itu bisa diawali dengan begitu Bapak Ibu. Akhirnya kan guru itu kreatif dan aktif untuk bagaimana merangsang stimulus ya, memberikan stimulus yang kontekstual kepada anak didik kita. Kalau mungkin dari bahasa Inggrisnya bisa membuat kalimat setelah menonton video gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu hadirkan atau tampilkan nih video gitu ya. Setelah videonya ditampilkan, coba Bapak Ibu berikan beberapa stimulus yang bisa mereka koneksikan gitu, mereka kaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tentu bisa kita lihat nih ada sikap-sikap yang terbentuk dari anak didik kita. Ya, misalnya nih ada yang nanti ada rasa empatinya gitu, ada kreatifnya dan ada kritisnya juga mungkin terhadap isu yang ada di sekitar. Ini Bapak Ibu ya, awareness, knowledge, skill, attitude yang belum dikembangkan dalam pembelajaran. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, ketika anak-anak hanya sekedar paham saja gitu ya, tapi mereka tidak memaknai apa yang mereka pelajari, ini salah satunya nih. Misalnya nih kita belajar nih tentang save energy gitu. Udah belajar nih di fisika tentang energi, pengertian energi apa, jenis-jenis energi itu seperti apa, bagaimana sih cara menghemat energi. Tapi ternyata itu belum bermakna bagi mereka. Kenapa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja, anak-anak ini mereka masih membiarkan nih ya energi terbuang begitu saja. Ini contohnya sudah main laptop, dicas, lupa dicabut, nggak dicabut. Nonton TV, tapi orangnya tidur. Ini nggak save energi banget kan Bapak Ibu. Terus misalnya lampu dalam ruangan, ruangannya tidak digunakan, tapi tidak dimatikan ya. Atau misalnya menggunakan air conditioner gitu ya, menggunakan AC, tapi ketika meninggalkan ruangan tidak dimatikan. Itu kan bentuk-bentuk hal yang selama ini dianggap biasa, tapi ini merupakan sikap ya, bentuk sikap dari penerapan konsep yang mereka pelajari. Nah, ini kita mulai dari hal kecil seperti ini Bapak Ibu. Jadi kegunaan mereka belajar tentang materi energi itu tidak
masuk, tidak sampai dimaknai Bapak Ibu ya. Dan akhirnya ya penerapannya ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu kita kaitkan bagaimana ke kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata mereka. Atau nih, kita lihat ya dari gambar yang saya sediakan di sini, proses dan tujuan pembelajaran nih. Misalnya nih, untuk menjelaskan pengertian sampah. Mereka bisa menyebutkan jenis-jenis sampah. Namun ternyata Bapak Ibu ya, ini kulit pisang ya dibuang, ini sampah-sampah organik dan anorganik barangkali dicampur. Nah, artinya kan mereka tidak memaknai Bapak Ibu. Konsep yang mereka dapatkan itu hanya paham saja, tapi tidak dimaknai. Dan mereka tidak merefleksikan. Ya, tahapan sintak pengaman belajar mereka tuh nggak sampai merefleksikan Bapak Ibu. Nah, itu tugas besar kita Bapak Ibu. Bagaimana ketika mereka belajar itu nggak hanya belajar mengingat materi itu aja, tapi bagaimana dari konsep yang mereka dapatkan tadi, yang mereka pahami, sehingga mereka aplikasikan dan saat itu mereka refleksikan. Mereka refleksikan mungkin mereka akan dapat berpikir jauh ke depannya seperti apa nantinya Bapak Ibu. Nah, kalau anak yang sudah mungkin mendapat pembelajaran itu merasakan bermakna, tentu mereka, oh iya kan kulit pisang ini kalau yang sampah-sampah kayak rumah tangga ya sampah dapur, ini kan bisa loh dimanfaatkan juga kita jadikan pupuk cair gitu ya. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh, ini sampah-sampah seperti ini bisa kita jadikan ekoenzim nah gitu. Jadi kumpulkan nih sampah-sampah kulit buah ataupun sisa sayurannya, nanti silakan dimasukkan dalam botol aqua bekas. Kemudian nanti dicampurkan dengan komposisi misalnya 3:1:10 ya. Silakan masukkan airnya gitu, ya masukkan sampahnya. Masukkan sampahnya 10, masukkan airnya 3, dan 1 masukkan gula. Nah, nanti Bapak Ibu ini kan arahkan dan instruksikan mereka. Nanti ditutup rapat ya, silakan ditaruh di tempat dengan suhu yang aman. Kemudian setiap 15 hari silakan anak-anak melakukan pengamatan. Catat nih apa yang terjadi, baik dari warna ya, dari timbul gas atau tidak, dari aroma. Nah, itu kan akhirnya kan mereka, oh iya, akhirnya ketika mereka mendapati seperti sampah-sampah seperti ini, mereka tahu nih bagaimana cara mengolahnya. Bagaimana tadi sampah-sampah yang bisa juga dengan menggunakan prinsip 5R, baik bisa di-reduce ya, bisa di-reuse, bisa di-replace, atau bisa daur ulang kembali begitu. Nah, Bapak Ibu. Nah, atau contoh yang lainnya ini ya, anak-anak makan pop ice gitu. Nah, mereka nggak tahu nih kadar glukosanya itu berapa. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sehari-hari nih yang mereka lakukan itu kita kaitkan dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nih misalnya lagi isu ya konsentrasi karbon dioksida. Nah, mereka bisa juga baca nih dari visualisasi data yang ada. Ini udah masuk numerasi juga Bapak Ibu. Ya, kita meningkatkan kemampuan anak-anak untuk bernumerasi. Nah, itu bermakna ya. Sekarang kalau mereka sudah merasakan pembelajaran itu bermakna, maka nanti mereka akan merasakan kegiatan-kegiatan pembelajaran jadi menyenangkan dan menggembirakan Bapak Ibu. Ya, pembelajaran menggembirakan seperti apa sih? Ya, suasana belajarnya menjadi positif Bapak Ibu. Bisa menyenangkan mereka, menantang, dan juga memotivasi. Jadi murid itu akan merasa dihargai banget Bapak Ibu atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Nah, murid itu bisa terhubung nih secara emosional sehingga mereka lebih mudah untuk memahami, mudah untuk mengingat dan menerapkan pengetahuan itu. Gimana karakteristiknya? Kalau mengembirakan ya tentu lingkungan pembelajarannya interaktif Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu nanti boleh nih manfaatkan misalnya game-game berbasis ya kuis-kuis tadi ya berbasis game gitu yang memang membuat mereka bisa interaktif di sana dan menyenangkan. Aktivitasnya juga harus menarik begitu ya. Bisa memberikan inspirasi untuk murid-murid kita. Ada tantangan yang memotivasi mereka, misal kayak game edukasi gitu ya, ada misi yang harus dipecahkan. Itu kan tantangan challenge nih bagi mereka. Sehingga nanti tercapainya keberhasilan belajar yang saya sebut tadi, aha moment Bapak Ibu. Nah, gimana Bapak Ibu bisa menerapkan itu? Bisa menggunakan strategi berikut ini, seperti pembelajaran tidak bersifat textbook atau transmisif ya. Jadi jangan kita belajar itu textbook banget, ketika ulangan pun jawaban anak harus textbook banget nih jawaban gurunya. Ketika anak sudah bisa membuat dengan kalimat-kalimat sendiri itu artinya mereka itu sudah keluar dari zona mereka itu menghafal saja, tapi mereka sudah bisa yang namanya paham Bapak Ibu. Nah, jadi hindari ya, kadang-kadang hilang aja satu kata dianggap salah gitu. Jangan yang model seperti itu Bapak Ibu ya, hindari.
Kemudian berikan kesempatan nih untuk murid kita memilih dan memutuskan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada murid kita, mereka memiliki choice ya, mereka memiliki voice ya, ada suara untuk mereka memutuskan sendiri. Kemudian choice itu pilihan mereka sendiri. Nah, maka nanti mereka akan merasakan pembelajaran itu menggembirakan Bapak Ibu. Apa salah satunya? Ya, Bapak Ibu bisa ketika, oh iya nanti kita akan ada proyek mini loh gitu. Kira-kira kita akan membuat apa anak-anak? Nah, minta nih pendapat mereka. Oh, udah mereka memilih sendiri. Kami mau buat ini aja, Bu. Ya, silakan gitu. Mereka bisa memilih sendiri dan memutuskannya. Dan rayakan nih keberhasilan siswa dengan memberikan inspirasi bermakna, Bapak Ibu. Jadi setiap keberhasilan siswa kita berikan inspirasi yang bermakna, Bapak Ibu. Contohnya ya, misal ketika anak-anak ini kita berikan challenge dengan kuis gitu ya. Jadi bagi murid yang mungkin dapat menyelesaikan game edukasi tantangan itu lebih cepat, maka kita akan merayakan keberhasilan mereka gitu ya dengan memberikan lencana. Nah, lencananya cukup Bapak Ibu desain saja nih mungkin di beberapa aplikasi yang ada yang memudahkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan print terus digunting ya. Ini buat anak-anak yang sudah berhasil duluan nih akan mendapatkan lencana. Ada poinnya nih. Nah, itu juga mereka akan merasa wah akhirnya ya kerja keras saya itu membuahkan hasil loh. Mereka akan begitu senang Bapak Ibu ketika mereka mencapai keberhasilan itu. Jadi banyak trik yang bisa nanti Bapak Ibu buat ya untuk bagaimana pembelajaran itu memang menjadi menggembirakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat nih ada diagram seperti ini, ada zona efektif untuk belajar sama dengan zona menantang. Jadi bisa dilihat ini di lingkaran yang paling luar ini adalah zona stresnya, stress zone-nya ya. Nah, ini ada perintahnya ya. Kemudian, nah sampai di yang awalnya mungkin stres ya, habis itu stretch. Setelah itu baru mereka akan merasakan comfort zone ya, zona-zona nyaman mereka gitu. Nah, emang ada neuroplastisitas, itu ada kemampuan seperti otak ya untuk bisa beradaptasi, berubah, dan bisa membentuk koneksi baru sebagai respon terhadap pengalaman belajar. Jadi memang mungkin anak-anak didik kita, Bapak Ibu menemukan anak-anak nih yang memang, aduh mereka tuh cek banget deh gitu ya, belum kayaknya motivasi belajar itu masih sangat rendah gitu. Ya mungkin kemampuan otak atau neuroplastisitasnya itu memang belum bisa beradaptasi ya, atau membutuhkan proses untuk adaptasi itu. Nah, step by step Bapak Ibu, nah nanti mereka akan mulai nih adaptasi dan ada perubahan sampai nanti mereka bisa membentuk koneksi baru Bapak Ibu. Ini dalam bentuk diagram zone-nya ya. Nah, kemudian pengalaman belajar nih. Kalau tadi kita prinsip-prinsip yang ingin kita capai ya, BBM, sekarang pengalaman belajarnya nih bagi murid kita. Kita ingat saja 3M ya, tapi bukan menguras ya, menggunakan masker tidak, tapi memahami, mengaplikasi dan merefleksi Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih memahami itu? Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran mendalam ini ada 3 siklus yang akan dilewati. Dari memahami, kemudian mengaplikasi, dan saat itu mereka dapat merefleksi. Nah, apa itu memahami? Memahami itu di dalamnya ada pengetahuan esensial, ya. Kemudian ada pengetahuan aplikatif di dalam memahami dan ada pengetahuan nilai dan karakternya di sana. Nah, ini ya poin-poinnya untuk memahami. Kemudian kalau mengaplikasi artinya pendalaman pengetahuannya. Dan nanti kalau di merefleksi itu sampai mereka dapat meregulasi diri mereka, begitu ya. Untuk pengalaman belajar. Nah, ini Bapak Ibu kalau tahap awal murid untuk aktif ya tentu mereka akan mengkonsumsikan pengetahuan mereka agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi pengetahuan yang pada fase ini ya tadi yang saya sebutkan ada esensial, ada aplikatif dan juga ada pengetahuan nilai dan karakter. Kalau di mengaplikasi Bapak Ibu artinya pengalaman belajarnya itu menunjukkan aktivitas peserta didiknya bisa mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, secara nyata. Jadi pengetahuan yang diperoleh oleh murid nanti melalui pendalaman dari pengetahuan awal mereka. Nah, kalau mereka sudah dapat pengalaman pendalaman pengetahuan, maka mereka akan merefleksi. Merefleksi di mana proses murid nanti mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi ini ya melibatkan regulasi diri Bapak Ibu sebagai kemampuan individu murid untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai ke evaluasi terhadap bagaimana sih cara belajar mereka begitu. Ya, Bapak Ibu, ini pengalaman belajar
pembelajaran mendalam. Nah, ini contohnya ya. Bu Misalnya Media, kita ambil di topik fotosintesis. Bu Gimana Media. Pak John? Nggih, Apakah mohon izin. Nggih, mohon silakan Pak izin. John? Waktunya kira-kira 10 menit lagi. Nanti dilanjut dengan diskusi dengan Oke, peserta. ya. Gitu Oke, nggih, nggak apa-apa baik. nih. Oke, silakan Bu. Oke, siap. Oke, silakan Pak John. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Maidia. Masya Allah tadi luar biasa ya. Penyampaiannya eh, sangat detail ya sebenarnya. Cuman Bapak Ibu ya seperti yang saya sampaikan di awal, ini tuh sebenarnya hanya eh, pemantik gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti kemudian penasaran gitu ya. Apa sih tadi yang disampaikan media tadi, kemudian nanti detailnya Bapak Ibu bisa belajar secara asinkron di website gitu nih. Eh, Bu Media, mohon izin berpantun lagi nih. Nampaknya ada yang sudah kameranya nyala dan liar-liar Bu ini. Kalau Bengkulu apa Bu bahasa liar-liar? Ngantuk yang sudah sangat eh, tidak bisa ditahan ini nampaknya. Ada yang terlihat liar-liar mau saya screenshot ini. Oh, iya, iya, oke. Oke, saya Boleh. coba pantun ya. Boleh. Minum kopi sambil baca koran. Cakep. Ditemani kucing yang suka manja. Ih, Ya, materi Ibu Media sungguh menginspirasi dan menawan. mantap. Kini saatnya, kini saatnya kita bertanya dan berbagi makna. Baik, Bapak Ibu, ada space Ih, waktu kira-kira 10 menit. Silakan Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bu Maidia sebelum nanti Bapak Ibu kemudian berselancar mempelajari materi yang telah disiapkan oleh Bu Maidira itu cukup banyak Bapak Ibu kalau jenengan scroll cari di menu pelatihan dan webinar lalu di situ ada guru. Nah, kemudian di sesi 1 itu ada gemar RPP pembelajaran mendalam dan seterusnya gitu ya. Nanti panjenengan akan menemukan banyak sekali materi yang sudah disiapkan oleh Bu Media gitu ya. Nah, sekarang mumpung beliaunya ada di sini, silakan coba sih Bapak Ibu bisa langsung saja bertanya 2 atau 3 orang dulu. Coba silakan Bapak Ibu. Tidak terkait akun ya, saya ini dulu, saya disclaimer dulu. Tidak terkait akun dulu, tidak terkait absensi karena tidak ada absensinya Bapak Ibu J. Nanti Bapak Ibu kehadirannya insya Allah otomatis terrecord di sini. Kemudian nanti yang di website itu juga ada time span-nya nanti otomatis terbaca seperti itu nggih. Kalau akun nanti setelah ini akan ada sesi berikutnya yaitu silakan ditanya. Sekarang fokus ke materi inti tentang pembelajaran mendalam. Silahkan langsung bisa ditanyakan ke Maidira. Bapak Ibu bisa resen, silakan Bapak Ibu. Tidak ada ini. Jadi hampir saja disampaikan semua ya Pak John ya. Kalau disampaikan Iya, semua jadi nggak explore nih di iya LMS. betul Bu. Ini pemantik, pemantik supaya Bapak Ibu Iya, kemudian bersemangat untuk ini, ya, untuk mencari iya. di website Unggul Academy gitu ya. Betul. Oke, saya ada satu Bu Helita. Bu Helita tadi, Silakan Bu ya, Helita. saya lihat beberapa kali resen ya tadi ketika mau merespon Bu Media tadi ya. Bu Helita, kami persilakan Ya, Bu, Pak. silakan Ya. bisa di open mic. Oke, baiklah. Terima kasih untuk narasumber yang sangat hebat dipertemukan malam ini. Saya diberi kesempatan untuk memberikan, saya minta masukan nih Pak ya. Untuk pembelajaran mendalam tadi yang saya simak dari Ibu Media, merefleksikan, mem- Memahami, ada 3 memahami. tadi kan? Ya, memahami. Memahami dan mendalam itu sangat bagus untuk di kelas tinggi 4, 5, 6 itu sudah bisa diterapkan ya karena mereka sudah mengarah pada pembelajaran itu. Nah, akan tetapi saya minta masukan untuk di kelas rendah.
bagaimana caranya. Cara yang selama ini kan kalau untuk sikap-sikap sudah kami terapkan. Setidaknya ada masukan lagi cara menerapkan nilai-nilai keilmuan seperti kejujuran, objektivitas, dan rasa ingin tahu pada anak-anak di kelas 1-2 umumnya dalam pembelajaran sains di kelas rendah. Bisa memberi masukan untuk saya, jadi nanti saya bisa menerapkan untuk guru-guru di sekolah saya. Terima kasih Oke, Bapak, terima Ibu. kasih Bu. Bu Helita, mohon maaf dari mana Bu? Saya dari Sluma, Pak, Kabupaten Sluma, Oh, Provinsi Bengkulu. tetangganya Bu Maidi berarti. Iya, benar. Baik, silakan diselesaikan secara adat Bu, monggo. Bu Media. Iya, atau Japrian aja nih, atau datang ketemu gitu ya, bisa ketemu juga. Nggih. Oke, Bu Helita, terima kasih ya Bu Helita. Wah, luar biasa Bu Helita dari tadi aktif banget ya Pak Jon ya. Sampai di kolom chat saya lihat banyak nih Bu Helita tadi. Nah, Bu Helita ini mengajar SD kelas rendah nih misalnya ya. Gimana sih agar kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak SD gitu ya dalam pembelajaran mendalam ini. Kalau menurut saya, Ibu tentu kuncinya itu adalah dengan menjadikannya pengalaman nyata yang memang mereka rasakan. Jadi bukan hanya, oh kamu harus jujur ya, tapi gimana sih caranya untuk mengintegrasikannya tadi ya kejujuran ke dalam setiap aktivitas di kelas secara konsisten gitu. Nah, jadi pertama ya jadikan kejujuran itu bagian dari kesehariannya Bu Helita ya. Jadi kayak anak-anak nih belajar dari apa yang mereka lakukan setiap hari. Ciptakan nanti kayak aktivitas yang secara langsung memang bisa melibatkan nilai kejujuran mereka. Kayak misalnya adakan storytelling nih, ya, kayak metode storytelling, bercerita dan diskusi. Nah, gunakan cerita, dongeng, atau bahkan mungkin bisa kisah-kisah pahlawan nasional, barangkali yang mereka ketahui yang eh, bisa menunjukkan pentingnya nilai-nilai kejujuran. Nah, tanyakan nih, kenal tidak dengan atau tampilkan gambar nih. Kenal. Nah, pahlawan nasional kita ini adalah mereka memiliki nilai-nilai kejujuran. Nah, jadi mereka pun tidak hanya bilang harus jujur, tapi kita gunakan nih dalam teknik seperti storytelling. Terus setelah bercerita nanti ajukan nih pertanyaan kayak pemantik nih buat mereka. Nah, menurut anak-anak semua nih apa yang dirasakan si tokoh saat ia berkata jujur? Nah, terus tanya lagi nih, apa yang akan terjadi jika ia berbohong gitu. Nah, mereka biarlah menjawab sendiri Bu ya. Jadi kita mengkonstruksi juga pemahaman mereka. Nah, jadi mereka bisa membedakan nanti, oh jujur ini penting gitu ya. Bohong bagaimana? Nah, atau mungkin kalau tidak tadi storytelling, Ibu boleh menggunakan dengan model Ibu ajak mereka role playing, bermain peran gitu ya. Barangkali Ibu buat nih kayak skenario sederhana yang memang sederhana saja, simple, yang relevan untuk kehidupan mereka. Misalnya kayak yang biasa mereka lakukan ya. Skenario satunya misalnya anak-anak nih si A nggak sengaja nih memecahkan pot bunga di kelas saat guru nggak ada. Terus apa yang dilakukan? Mungkin mereka jawab saya diam aja gitu ya. Terus dia bilang bukan saya Bu, berarti kan berbohong. Nah, coba buat skenario kayak gitu. Terus kita tanyakan nih, apa yang kamu lakukan? Nah, akan bermacam-macam dan bervariasi nih jawaban mereka. Nah, di sana kita mulai menumbuhkan rasa kejujuran mereka. Nah, atau mungkin bikin skenario berikutnya. Nih, seandainya kasusnya gini loh, nak, kamu menemukan uang jajan temanmu terjatuh. Terus gimana loh tindakannya gitu. Nah, biarkan anak-anak nih memerankannya ya dan diskusikan nih kayak pilihan mereka seperti apa. Mereka kayak bermain peran ini ada duit yang jatuh. Terus apa nih kira-kira yang mereka lakukan? Nah, kan anak-anak SD suka nih kayak role playing gitu ya. Nah, atau nanti boleh juga Ibu menyiapkan kayak ada kotak kejujuran gitu, Bu. Jadi sediakan sebuah kotak di kelas untuk barang-barang yang mereka temukan. Jadi beri nama kotak kejujuran. Nah, nanti ketika ada anak yang menemukan sesuatu ya, find something gitu, mereka akan naruh di sana gitu. Nah, kalau memang ada anak yang nanti menaruh apa sih menemukan sesuatu, mereka menaruh di kotak kejujuran tersebut, ya beri apresiasi mereka di depan kelas. Ya, karena kita beri validasi mereka apa yang mereka lakukan. Ya, penting juga memberikan apresiasi seperti itu Bapak Ibu. Ini membuat tindakan jujur menjadi sesuatu yang memang nyata dan dihargai Bapak Ibu. Nah, itu ya buat Bu Helita. Dan tentu yang paling penting kita sebagai guru yang teladan utamanya memberikan contoh kejujuran. Ya, seperti ketika
kita seorang guru melakukan kesalahan misalnya ya, salah nulis di papan tulis ya, atau lupa nih janji sama anak-anak, gak apa-apa kita akui kesalahan kita di depan mereka, ada yang mengatakan maaf ya anak-anak. Nah itu kan hal-hal yang kecil dan sederhana, contoh ya, habituasi yang bisa nanti menjadi contoh bagi mereka ya. Mungkin itu ya buat Bu Helita yang bisa dilakukan untuk anak-anak kelas rendah dalam contoh nyata tentunya. Terima kasih Bu Helita. Baik, Kasih, terima Bu. kasih Bu Maidia. Bu Elita sudah Sama. ya? Nampaknya tadi sudah sangat detail dan contohnya gamblang sekali ya. Banyak sekali alternatif yang disampaikan Bu Maidia ya. Tadi kayaknya dibawa ke lebih ke kontekstual dan guru menjadi teladan gitu ya. Wah, sangat banyak sekali masukannya tadi. Baik, oh suaranya kecil. Baik, satu penanya lagi, alhamdulillah ini sudah ada Pak Eko Purwanti. Silahkan Bapak bisa perkenalan dulu dari mana, kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya seperti apa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya guru dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Pak. Yo, SMP Bengkulu lagi. 43 Mukomuko. Wah, ini tetangganya Iya. Bu Media semua. Mohon maaf Bapak, apakah kameranya bisa di-on kan Pak? Oh, lagi di luar ini Oh Pak. gitu, Maaf iya. lagi Oke, rame. oke, oke. Monggo silakan Ah, Bapak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. ah. Jadi izin bertanya Bu, saya itu ada kasus di semester ini mendapatkan dua murid yang satu malas, satunya emosional. Kemudian saya melakukan pendekatan humanistik untuk apa membuat siswa itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang saya lakukan itu apakah termasuk ke dalam kategori pembelajaran mendalam? Itu Bu, terima kasih. Monggo silakan langsung Bu, bisa direspon silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bang John. Terima kasih, Pak. Aduh, Muko-Muko ini kalau dari kota tuh sekitar 7 jaman gitu. Dari tempat saya itu jadi sekitar 9 jaman loh, Pak John. Jadi Oh, walaupun kita jauh. satu provinsi itu jauh banget gitu. Iya, Saya tuh di iya. Bengkulu Selatannya. Oke, Bapak, luar biasa ya. Jadi anak-anak didik kita itu memang pasti memiliki karakteristik yang beragam ya Pak ya Pak. Terus juga tadi habituasinya mungkin ada yang malas, terus suka emosional. Nah itu tantangan besar nih buat kita menghadapi murid yang seperti itu. Tapi gimana sih cara kita menghadapinya? Tadi Bapak menggunakan pendekatan humanis. Wah itu sudah benar banget Pak ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Yang kan tadi kita ingat di awal kita memuliakan Bapak Ibu ya. Jadi gimana kita dapat membangun ya hubungan yang memang lebih dalam dengan murid kita. Kunci utamanya gimana kita bisa mengubah nih sudut pandang mereka. Jadi bagaimana cara memperbaiki anak ini ya. Apa nih yang coba mau dikomunikasikan oleh anak ini melalui perilakunya. Seringkali ya kalau sikap malas dan kayak ledakan emosi itu ya gejala-gejala seperti itu kan itu kayak gejala sih sebenarnya, bukan akar masalahnya. Nah, tentu selain seperti pendekatan yang Bapak lakukan tadi, yang humanis ya, Bapak juga perlu nih mengetahui dulu nih awalnya, apa nih yang harus Bapak lakukan. Observasi dulu dan cari tahu kenapa. Karena Bapak Ibu semua kadang-kadang ya ketika kita mengajar ya, kita melihat anak kita udah pagi-pagi udah ngantuk, terus kita tiba-tiba langsung marah. Kita tanpa tahu apa sih penyebab kenapa dia bisa ngantuk. Nah, makanya tujuannya kita harus cari tahu dulu Bapak Ibu. Apa sih kenapa mereka bisa ngantuk gitu. Ya, ternyata ada anak-anak ini yang memang mereka harus bekerja sampai malam ya, karena mereka salah satu tulang punggung keluarga barangkali atau membantu orang tua mereka. Atau barangkali dari segi background mereka, mohon maaf ada yang mungkin termasuk yang broken home. Nah, itu adalah observasi yang harus kita lakukan lebih dulu gitu. Ya. Karena biasanya itu faktor dari rumah atau lingkungan rumah karena mereka menghadapi sebuah problem ya. Ya, apakah tadi kayak kurang tidur ya atau enggak sarapan barangkali sehingga akhirnya energinya memang rendah gitu ya. Suasana hatinya juga menjadi buruk, makanya kelihatannya malas aja gitu dalam kelas.
Nah, makanya kenapa kita penting untuk melihat ya dan mengidentifikasi kesiapan belajar dari murid kita. Nah, di RPP itu Bapak Ibu diidentifikasi itu ada kita mengidentifikasi kesiapan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi mata pelajaran. Namun ya sesuai dengan dari Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Asesmen, untuk identifikasi itu opsional, tidak harus dibuat. Jadi Bapak Ibu nanti di RPP-nya diidentifikasi bisa langsung ke DPL-nya, dimensi profil lulusan. Tapi artinya di sini ya saya disclaimerkan dulu bahwa identifikasi itu memang sudah kita lakukan ya, walaupun tanpa kita tuliskan di RPP kita nanti Bapak Ibu ya. Nah, makanya penting kita mengidentifikasi dulu. Jadi silakan Bapak nanti lakukan observasi ya, cari tahu background keluarganya seperti apa dan kebutuhan emosionalnya mungkin seperti apa, karena ada anak-anak yang mungkin mereka butuh nih perhatian khusus gitu. Nah, jadi mereka juga nggak bisa mengungkapkan frustasi mereka atau marah mereka seperti apa. Jadi Bapak nanti cari tahu dulu dan ajak nih bicara empat mata gitu ya. Gunakan nih waktu yang memang lebih tenang dan senggang gitu, bukan saat ia memang lagi emosional. Jadi pendekatan non menghakimi ya, kita ingat jangan menghakimi mereka. Awali nih dengan mungkin Bapak nih perhatikan kamu selama ini kayak atau belakang ini kayak nggak bersemangat belajar di kelas ya. Ada yang mau diceritakan mungkin dengan Bapak. Nah, silakan gitu ajak ngobrol jadi agak rileks. Atau nanti observasi saat bermain, perhatikan nih interaksinya dengan teman-teman seperti apa. Dan yang terpenting juga kita kan bermitra dengan orang tua. Komunikasikan dengan orang tuanya Pak ya. Tanyakan gimana perilakunya di rumah ya tanpa kita terkesan kayak menyalahkan orang tua gitu. Nah, itu barangkali ya yang bisa nanti dilakukan ya pendekatan humanisme itu sudah benar, bukan salah. Bapak udah benar, tapi tinggal bagaimana nanti Bapak mencari tahu hal-hal yang lain yang tindakan yang bisa Bapak lakukan agar nanti ada solusinya nih bagi anak didik kita ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu Media dan juga Pak siapa tadi? Oke, baik. Pak Eko, Oh, Mas. nggih, Pak Eko. Nggih, Mas, nggih, nggih. maaf. Iya. Eh, yang saya maksud pertanyaan saya tadi, yang saya lakukan itu apakah sudah bisa dikatakan kegiatan pembelajaran mendalam? Itu pertanyaannya, Mas. Oh, gitu. Apa Iya, bisa iya. dibantu? Oke, oke, oke. Mohon izin Bu Media, karena keterbatasan waktu ya. Ini sebenarnya juga masih ada Pak Sofyan ya. Pak Sofyan, mohon izin pertanyaannya ditulis di kolom chat seperti Pak Hidayatul, Ibu ya Hidayatul Rohiyah ini. Nanti biar sambil direspon Bu Media langsung di chat. Karena ini masih ada satu sesi lagi yang tentunya yang mungkin karena di awal justru Bapak Ibu perlukan gitu ya. Bagaimana sih cara nanti mengeksplor web Unggul Academy yang sebenarnya materi itu 90% ada di sana. Ya, jadi sesi ini dan sesi yang lainnya ada 4 sesi Bapak Ibu di bulan Oktober ini. Ada di hari ini itu perdana, kemudian nanti ada di tanggal 14, tanggal 17, tanggal 22. Jadi ada 4 sesi yang sinkron seperti ini. Kemudian nanti di November itu insya Allah juga ada tambahan materi lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini Masya Allah luar biasa gemar ini mencoba memfasilitasi Bapak Ibu yang selalu haus untuk belajar bisa eh, bergabung di sini gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu sambil bersantai tapi tetap belajar. Gitu nggih, Bu Media, nanti mohon pertanyaan dari rekan-rekan ini ada 2 bisa respon di kolom chat saja. Nah, ini masih banyak yang bertanya soal akun Bu soalnya. Ini oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bergeser ke sesi kedua. Alhamdulillah ini Bu Siska insya Allah sudah hadir. Beliau adalah eh, dosen yang sangat luar biasa, memang basicnya di IT. Beliau di Malang, Jawa Timur, Bu, yang kebetulan juga beliau yang eh, developer dari website ini. Jadi nanti beliau akan mencoba
memandu Bapak Ibu mulai dari proses login sampai kemudian bagaimana mengganti password sampai mengakses materi-materi yang ada di web sampai nanti Bapak Ibu kemudian bisa mengunduh sertifikat secara mandiri meskipun saat ini belum belum kami munculkan menunya gitu nggih. Untuk itu Bu Media bisa sambil istirahat sebentar sambil nanti bisa merespon pertanyaan rekan-rekan yang di kolom chat. Ini mohon izin Bu Siska, waktu dan tempat kami persilakan monggo Bu. Baik, terima kasih Bang John atas waktunya. Mohon izin Ibu Media untuk menyampaikan LMS yang akan digunakan untuk Gemar ini. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen karena waktu kita terbatas ya. Saya apa namanya send request Bang John untuk share screen. Oh iya ya, oke oke oke. Sudah saya allow Bu. Siap-siap. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, eh terima kasih sudah bergabung di webinar malam ini dan saya harap sebagian besar bergabung melalui link webinar yang ada di Unggul Academy. Jadi ceritanya ya Bapak Ibu, Unggul Academy ini dibangun di apa namanya di develop gitu ya. Tujuannya untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia karena kami mendapatkan permintaan cukup banyak untuk misalnya pelatihan ini, pelatihan itu, tapi kan keterbatasan sumber daya gitu ya, kemudian tidak memungkinkan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu eh di di apa namanya dibangunlah website ini tujuannya untuk memfasilitasi Bapak Ibu dari semua wilayah di Indonesia bisa belajar ya secara mandiri dan dipandu oleh narasumber yang kompeten begitu. Nah, karena ini sesuatu yang baru, jadi kami bersama tim itu mohon maaf ya tadi karena data peserta Gemar itu baru Hamin 2 baru masuk ratusan. Waduh, itu benar-benar shock karena seminggu sebelumnya itu kami menunggu kok masih sedikit ya aman aja dibuatkan akunnya terus tiba-tiba Hamin 2 waduh sampai Itu 500 anu Bu, memang kebiasaan teman-teman tuh kayak gitu. Teman-teman guru tuh suka malu-malu ya. itu iya tapi alhamdulillah bisa ini ya Iya. terfasilitasi jadi kami agak ngebut gitu untuk ini memfasilitasi akunnya. Ya, mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang belum bisa bergabung dan lain-lainnya, tapi karena kita masih ada waktu untuk di webinar berikutnya, jadi diharapkan nanti semua bisa mengakses webinar berikutnya dari Unggul Academy. Jadi di sini nanti eh, untuk awal ini yang difasilitasi atau yang dibuka adalah untuk pelatihan dan webinar guru. Jadi akun ini sudah masuk di akun peserta atau member gitu sudah masuk. Kemudian nanti di sini kan ada depannya ya. Nah, ini adalah materi-materi yang contoh materi yang akan bisa diakses nanti di apa namanya LMS Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti bisa lihat materi apa saja. Nanti akan bertambah. Jadi satu-satu akan bertambah. Memang untuk yang gemar ini kan sudah ada ininya sendiri ya. Free gitu kan. Sudah ini ada apa namanya nggak tata aturannya sendiri kan. Jadi kenapa kolektif dan lainnya. Namun ada juga yang mandiri Bapak Ibu. Jadi kenapa kemarin disebutkan mungkin saya sempat baca di grup gitu ya. Ada yang mandiri, individu itu berbeda memang tidak kolektif gitu ya. Jadi belajarnya juga berbeda gitu. Jadi ada yang kolektif, ada yang mandiri gitu. Nah, di sini yang baru dibuka itu untuk guru. Jadi pelatihan dan webinar untuk guru. Gini ya, Bapak Ibu bisa masuk ke sini kan. Nah, nanti ini kan contoh yang tadi mungkin sudah diakses gitu kan. Ini apa untuk saat ini adalah yang versi free gitu ya. Kemudian langsung buka linknya karena Bapak Ibu kan dari Gemar kan langsung didaftarkan secara kolektif gitu kan. Nah, kemudian
nanti ada yang untuk pelatihan. Jadi pelatihannya itu kursusnya ada banyak di sini itu bisa diambil. Nanti salah satunya yang mana gitu kan ya. Nanti saya belum mendapatkan informasi yang untuk di Gemar itu nanti materi apa saja itu saya belum dapatkan informasi. Namun ini adalah contoh. Mungkin ini materinya Ibu Media kalau nggak salah. Iya, ini Iya, ya betul, Bu. mempelajari bagian Yang satu ya, dua ya. bagian Ya Ya, satu ya. benar Ibu Siska. ya, ya gitu ya. Ya betul sekali ini. Nah, nanti di sini karena apa namanya ini adalah paketan Gemar, jadi langsung daftar gratis gitu ya. Nanti itu akan masuk di kursusnya Bapak Ibu. Kursus Bapak Ibu itu ada di kursus saya gitu. Nah, di kursus saya ini akan muncul kursus apa saja yang sudah diambil ya daftar dari daftar gratis itu tadi. Jadi nanti kalau mau mengeksplor pelatihannya apa saja, ini ada yang sudah lengkap, ada yang belum gitu ya. Jadi nanti dari admin akan dirapikan. Kemudian nanti di sini yang sudah dimasukkan ini pembelajaran mendalam bagian satu, bagian 2 gitu. Mungkin nanti bisa kami cek ulang apakah sudah terfasilitasi semua di sini sudah masuk semua atau bagaimana sebelum nanti Bapak Ibu bisa mengakses semua materi yang ada di eh, beberapa kali webinar ya. Maka masing-masing mentornya juga akan memberikan webinar, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses ininya materinya dari sini. Nah, nanti di dalam materi ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu akan eh, mendapatkan materi dalam bentuk video, dalam bentuk teks gitu ya, PDF, kemudian ada kuisnya. Jadi nanti ada kuisnya, kalau sudah menyelesaikan kuisnya, nanti baru Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya, seperti itu. Jadi ini pembelajaran mandiri. Kemudian kalau misalnya nanti ada sesi webinar, itu tujuannya untuk berdiskusi. Oh, saya sudah belajar kok ada masalah begini-begini. Nah, itu nanti difasilitasi dalam bentuk webinar. Nah, saat ini memang belum ada seperti live chat dengan mentornya gitu ya, karena ini kan pelan-pelan ya dikembangkan, arahnya akan ke sana. Tapi untuk sementara ini yang penting Bapak Ibu tuh bisa mengakses materinya seperti apa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengakses materinya gitu ya. Kemudian nanti dikerjakan soal-soalnya seperti itu. Dipelajari dulu nih misalnya PDF-nya dibaca, videonya dilihat gitu ya, nanti ada timernya gitu. Melanjutkan materinya seperti apa, kemudian baru ke kuisnya, nanti kuisnya dikerjakan gitu ya, baru nanti akan di-generate sertifikatnya. Jadi sertifikatnya otomatis tergenerate jika Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan sebagian besar dari pembelajarannya. Nanti mentornya itu akan setting gitu ya. Kalau dapat sertifikat tuh kalau sudah selesai berapa persen gitu. Misal ada 70, 80 gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai nanti otomatis tergenerate dan Bapak Ibu bisa download sertifikatnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, berbagai macam bentuk pembelajaran bisa diakses di sini gitu. Kemudian nanti jangan lupa untuk daftar dulu mana yang mau diambil gitu kan. Nanti akan muncul di kursus saya. Seperti itu. Jadi nanti di halaman pelatihan dan webinar masuk ke menu guru, kemudian di sini ada semua kursusnya akan muncul, kemudian bisa diklik mana yang mau diambil gitu kan. Kemudian nanti dia akan muncul di bagian kursus saya. Seperti ini. Nanti kalau sudah ada di bagian kursus saya, nanti Bapak Ibu bisa mulai belajar, gini kan? Ya, mulai belajar. Kemudian nanti ini yang ada YouTube-nya kayak gini, Bapak Ibu nanti bisa langsung akses buka YouTube-nya di sini ya, gitu. Nah, ini yang pakai YouTube. Kemudian ada lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti yang video, nanti ada yang bentuk teks ya, kemudian ada yang kuis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan sekilas, nanti bisa dieksplor sendiri seperti apa materinya. Kalau ada pertanyaan bisa ya ditanyakan di grup sementara Gemar itu supaya nanti kita sama-sama mengembangkan platform ini. Tujuannya adalah supaya platform ini bisa menjadi media belajar Bapak Ibu. Nah, nanti siapa saja sebenarnya eh,
diperbolehkan mengisi kalau ada Bapak Ibu yang kompeten mau mengisi dipersilakan sekali gitu ya. Nanti ada admin yang untuk apa namanya menangani khusus untuk para mentor misalnya gitu. Kemudian nanti apa namanya seperti apa tata aturannya. Nah, itu akan disampaikan secara langsung untuk yang mau mengisi. Jadi nanti ini dari guru ke guru gitu. Jadi untuk guru dari guru untuk guru gitu ya. Jadi semua bisa belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu mau ditanyakan? Oh ya, ini ada sertifikasi. Ini ke depannya akan ada kayak kita mengadakan sertifikasi BNSP ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada minat, nanti kita juga akan mengadakan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi BNSP melalui LMS ini, tapi nanti setelah yang sini selesai gitu ya. Jadi satu-satu. Tapi kita sudah ada ininya, sudah ada apa platform ke arah sana. Jadi tinggal nanti penyelenggaraannya saja. Ditunggu aja tanggal mainnya gitu. Kira-kira seperti itu Bang John, adakah yang perlu Oke. ditanyakan? Baik, terima kasih Bu Siska. Tadi Bapak Ibu sebenarnya Bu Siska sudah sangat detail ya menjelaskan dari awal, termasuk tadi kalau Bapak Ibu klik di kursus kursus saya gitu ya. Tadi sebenarnya ada progresnya gitu ya. Ada kalau Bapak Ibu misalkan di satu kursus sudah 100%, nanti ada terlihat progresnya. Tadi kelihatan Bu ya sebenarnya. Nanti ada di kursus berikutnya baru belajar di eh, eh, sedikit gitu ya. Nah, bisa. Nah, Ya, ya ya, ini ada progresnya lanjutan gitu ya. belajar. Ada Ya, sampai seperti nanti itu. semuanya bisa 100 gitu, Bapak Ibu. Betul. Ya. Nah, ini anu Bu Siska, nampaknya yang ditanyakan itu masih seputar akun dan tidak bisa login. Oh Sebenarnya ya, ya, tadi ini Bapak Ibu, mohon diperhatikan yang tadi sudah dirilis akunnya, itu passwordnya masih disamakan semua untuk memudahkan gitu ya. Dan Bapak Ibu betul. kemudian bisa mengganti password secara mandiri. Itu. Nah, ini ada yang bertanya ini Bu, yang di kolom chat yang mungkin perlu dijawab itu yang ini. Bapak Ibu admin, username saya sama dengan peserta lain. Ya, ternyata ada yang sama sehingga itu akan trouble gitu. Sehingga ketika login masuk ke akun orang lain. Nah, seperti apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, Nanti semisalnya ya. ada yang, memang tadi ada beberapa yang kami lihat itu, kami kan ngambil dari nama depan. Jadi ada Ya, ya, yang ya. namanya sama, itu ada yang kedeteksi itu kita kasih huruf 1, 2, 3 gitu. Jadi huruf namanya sama tapi ada belakangnya 1, 2, 3. Tapi mungkin ada yang tidak terdeteksi ya. Nah, untuk yang tidak terdeteksi Iya, itu bisa langsung aja informasi ke kami. Kalau nggak salah tadi ada form yang dibagikan di grup, form permintaan akun. Dimasukkan saja di situ. Nanti mungkin bisa ditambahkan keterangan. Kemudian nanti kami akan cek di apa namanya di database-nya gitu ya. Kalau nanti misalnya harus diganti akunnya, nanti akan kami langsung di form itu di Bapak Ibu bisa langsung lihat di situ. Nanti kalau sudah bisa masuk langsung ganti password. Jadi passwordnya kita tetap password 1 supaya nanti bisa masuk ya. Kemudian nanti begitu masuk langsung ganti password gitu. Jadi supaya karena kan ratusan gitu ya. Jadi ya, nggak memungkinkan kita generate password satu-satu gitu terlalu ya, lama. Nanti ya, nggak betul bisa Bu. gabung. Oke, Pak Dedi ini Pak Dedi Kiswoyo ya sudah coba login. Bapak pastikan username-nya benar ya, username-nya benar, kemudian password-nya benar. Itu nggih. Kalau jenengan detail Pirsani itu username itu huruf kecil semua ya, username-nya huruf kecil semua itu pastikan dengan itu. Kalau jenengan misalkan ada satu saja huruf yang kapital itu tidak akan bisa Bu ya gitu ya. Tadi ada Ya, beberapa betul. kasus ya, termasuk yang Ya, password password itu ada yang ternyata nulisnya S-nya hanya satu password gitu ya, tidak double S sehingga juga tidak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu pastikan login dengan username yang benar, password yang benar. Kalau tidak bisa, silakan baru ditanyakan gitu ya. ya betul. Iya, Ya, oke itu oke. ada yang minta apa form Jadi, form apa form pengajuan pengajuan ya ya. ada di grup tapi mungkin bisa juga di share di sini Oh, Bang. setelah ini nanti saya share di sini atau Bapak Ibu eh,
apakah yang di sini sudah join grup semua, Nji? Atau mungkin memang ada yang belum ya? Kalau belum berarti nanti saya share ulang untuk grupnya sambil saya cari dulu. Sambil ini ada pertanyaan lagi Kak Bu? Bu Siti Kofiah. Untuk pelatihannya itu kan ada 4, jadi cukup. Bukan Bu, kursusnya itu jenengan bisa milih, empat-empatnya bisa diambil. Tadi kayak yang dicontohkan Bu Siska, tadi itu coba di beranda awal Bu, di pelatihan webinar terus kursus Bu. Di guru. Nah, di sini itu, nah ini. Nah, di Gemar ini kan yang di include Gemar itu kan 4 ini Bu. Panjenengan bisa klik, coba salah satu Bu. Yang 2 mungkin, yang bagian 2. Yang bagian 1 kan Bapak Ibu sudah. Coba ke 2, kemudian enroll ya kayak ini. Nah, ini Bu, Bu siapa tadi? Nah, itu daftar dulu atau mulai kelas ini karena Bu Siska mungkin sudah ini ya, sudah pilih gitu ya. Nah, nanti lihatnya Bu siapa tadi ya? Itu lihat Bu Siti Kofiah tadi lihatnya bisa di kursus saya tadi. Jadi di akun Bu Siti Kofiah bisa diklik nanti scroll agak ke bawah gitu. Bawahnya profil ya tadi kayaknya ada kursus saya. Kalau tadi sudah kursusnya udah dipilih itu akan muncul di sini. Nah ini Kak Bu Siska ini ada 4 kursus yang diambil gitu ya. Beliaunya jadi mentor di 4 kursus ini. Nah sama dengan misalkan nanti Bu Siti ngambil 4 kursus tadi diambil, maka empat-empatnya akan muncul di sini. Nah nanti progresnya akan ada itu ada nampak di share screen-nya Bu Siska. Ada semua kursus ada 4. Sedang berlangsungnya berapa? Misalkan nanti Bu Siti sudah selesai 1, maka yang atasnya Bu agak diturunkan dikit. Nah, agak dikit lagi. Nah, ini ada sedang berlangsung, ada selesai, ada belum dimulai. Nah, itu kalau diklik akan muncul semua Bu. Jadi yang belum dimulai yang mana, diambil tapi belum dimulai belajar, kemudian yang sudah selesai yang mana, yang sedang berlangsung yang mana. Gitu Bu Siti, semoga menjawab. Ada lagi kah yang di Oh, letak passwordnya, Bu. Bu Oh, Siska. Nah, diklik. Nah, di di profil. profil Bu. Siapa nih? Bu Ya, nanti Fatmah. sini ada ubah Ya, password. ya. Di profil terus scroll ke bawah, Bu, ya. Sampai ubah password gitu ya. Ya. Oke. Terus ada lagi kah? Permintaan akun belum direspon. Bapak, mohon maaf. Oh, Ibu ya. Ibu ini yang bagian generate masih di sini. Bagaimana meresponnya? Mohon bersabar. Jadi jenengan isi saja dulu karena ini sudah malam. Insya Allah besok dikerjakan Bu Siska. Kira-kira begitu nggih Bapak Ibu. Tidak bisa langsung nggih. Ya, ditunggu aja. Tuh. Nanti diupdate aja di linknya, dilihat. Ya. Oke. Sudah dicermati tapi tetap tidak bisa. Tadi itu ada yang dari Kuningan Bu kayaknya. Dari Kuningan beberapa japri saya, mohon maaf Bapak Ibu belum bisa merespon. Dari Kuningan. Oh ini. Ya, nanti di form Ya. yang pengajuan akun itu diberi keterangan saja, Bang John. Nanti Oke. kalau kami sudah cek, nanti kami juga akan update statusnya. Jadi nanti Ya. bisa komunikasi di situ. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bermasalah, kami kan bisa lihat dan Bapak Ibu juga bisa lihat langsung. Gitu aja. Oh, nggih Bu. Sama ini mohon izin Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan jenengan japri ke admin, ada Bu Siska, ada Pak Rian, Pak Jim dan saya. Japri, mohon itu dituliskan Bapak Ibu atas nama ini, username-nya ini, passwordnya ini, kendalanya ini gitu ya. Atau passwordnya tidak usah disebutkan kalau tidak terkait password gitu ya. Sama sama di screenshot problemnya di mana gitu nggih. Jangan langsung tanya tanpa identitas sehingga kita melacaknya gimana gitu ya, tidak tahu ininya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu mohon bersabar. Seperti yang kami sampaikan di awal ini tuh karena memang baru proses pengembangan gitu ya Bu Siska ya. Dan apalagi waktunya ini tadi eh, semua setoran akun tuh baru diterima Bu Siska hari ini sehingga memang cukup
berat gitu ya untuk menjerat akun sebanyak itu gitu. Tapi kalau nanti sudah berjalan, insya Allah sudah bisa normal, kemudian nanti Bapak Ibu kami bisa merespon dengan cepat. Seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Siska, ini demonya sudah cukup kah? Ya, sudah saya tutup. Oke, Terima kasih baik. waktunya Bang John. Terima kasih Bapak Ibu. C. Silakan Terima dilanjut Bang kasih. John. Nggih, terima kasih Bu Siska. Bapak Ibu, karena waktunya sudah hampir jam 9 di kami di Jawa Timur, mungkin sekedar informasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti akan ada sesi pertemuan seperti ini lagi di istilahnya di prolog ya, sebenarnya ini justru pemantik gitu ya, seperti yang tadi. Wah, seru sekali tadi Bu Media tadi, sayangnya waktunya terbatas sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak mengeksplor di website gitu nggih. Nanti sampai bertemu di tanggal 14, tanggal 17 dan tanggal 22 gitu nggih. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa, Bu Maidia Afrina dan juga Bu Siska yang dengan sabar eh, ngelatini para guru-guru yang sangat luar biasa. Tapi ini perlu diapresiasi Bu, semangatnya teman-teman, Masya Allah keren sekali gitu nggih. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, izinkan kami mengutip sebuah pesan ya, ilmu itu bukan untuk dihafal, melainkan untuk dimanfaatkan atau bermanfaat untuk orang lain gitu nggih. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bu Media dan juga Bu Siska, ini Masya Allah memfasilitasi guru-guru bahkan se-Indonesia. Nah, ini luar biasa, nanti ganjarannya banyak sekali gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini Bapak Ibu bisa benar-benar menjadi ilmu yang mendalam, dan membawa manfaat bagi murid kita, terutama bagi sekolah dan bangsa kita tercinta ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Maidia Afriani SPD MPD, Ibu Siska Maudia, dan juga Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Silakan boleh berkomunikasi aktif di grup WA, tetapi mohon maaf kalau mungkin admin belum bisa merespon dengan cepat. Itu sebenarnya kita sudah berusaha, nggih. Sudah berusaha. Demikian mungkin dari kami, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sampai bertemu kembali di tanggal 14 di webinar berikutnya bersama Unggul Academy. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bang John. Makasih, Nggih, Bu terima Siska, kasih Bu Bapak Media. Ibu semuanya. Ya, Iya, terima kasih sama-sama. Bapak Ibu. Terima kasih kembali.